awali kuliah pagi hari ini, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita masih diberikan kesehatan, kemampuan dan tetap semangat dalam menjalankan tugas kewajiban kita, kewajiban Anda sebagai penuntut ilmu dan kewajiban saya sebagai orang yang mentransfer ilmu kepada Anda semua pada mata kuliah metodologi penelitian PAI ini. Sebelumnya, mari kita sapa pagi ini dengan senyum indah kita. Silakan di-on-kan semua kameranya. Oke, layar sudah terlihat. Yang belum terlihat itu senyumannya. Masih papahan banget itu. Seri ya tuh. Nah, gitu. Menjengka Bogor, dan nama papahan oge ya. Niko, Ihsan, Petin, Ajriel, Sasmi, Winda, Sarah, ini masih off cam. Batas saya mau habis. Oke, terima kasih. Yang mau off cam lagi silakan, yang mau terus on cam juga bagus. Semoga jadi amal ibadah. Setiap kuota yang habis akan dibalas 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingin kembali mengingatkan Anda tentang tahapan-tahapan yang harus kita jalani untuk mencapai penelitian skripsi yang sempurna ya. Ini adalah gambaran penelitian untuk yang kualitatif ya. Kalau untuk kuantitatif beda sedikit sih sebetulnya, tidak jauh beda ya, hanya beda di instrumen dan beda di pengumpulan datanya. Tapi tahapan-tahapannya secara umum sama seperti ini.
Oke, sebelumnya saya bertanya, di sini ada yang mahir editing tidak? Layout, layout buat tabel, layout daftar isi, daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar, daftar dan sepertinya, yang dan sebagainya yang seperti itu. Desi. Desi bisa ya kayak gitu, Des? Saya perlu bantuan untuk editing disertasi saya. Editing akhirnya itu masih acak-acakan di daftar isi, daftar tabel halaman dengan ini belum connect. Ada yang di Bandung yang bisa ini, yang menguasai itu. Di angkatan ini ada nggak? Fikri, Bapak. Ini di Bandung. Iya, Pak. Jadi tinggal di Bandung. Iya, Pak, di Bandung. Jadi kalau ke kampus bisa ya? Iya, Pak. Ke kampus atau ke rumah saya bisa ya, Fikri? Iya, Pak, insya Allah. Oke, kalau ada waktu, bolehlah ke sini. Oke, kembali ngabuburitnya, Fikrinya. Iya, Pak, insya Allah siap. Oke, siap. Kalau ke rumah, alamatnya sama dengan alamatnya Neng Rina ya. Oh iya. Nanti Fikri tanya aja Neng Rina, di mana alamatnya. Tapi pikir juga coba-coba dulu, Pak. Takutnya tidak sesuai ekspektasi Bapak gitu, Pak. Makanya ini aja dulu. Apa yang saya tidak mampu, kalau Fikri mampu kan bagus. Untuk layout terakhir nih, daftar sidang. Oh iya, Pak. Baik. Ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Anda sekarang, jadi setelah Anda mengumpulkan proposal penelitian, oke, ini anggap seminar revisi SK Pembimbing sudah Anda lalui ya. Anggap ini sudah terlewati, karena kalau ini tidak bisa simulasi ya. Tidak bisa simulasi di sini. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan proposal penelitian, kemudian diujikan ya, melalui seminar proposal, lalu Anda revisi dan mendapatkan SK pembimbing, selanjutnya adalah Anda membedah. Nah, kotak ini ya, kotak yang persiapan penelitian. Kalau yang ini di depan di tampilan Anda, kursor saya kelihatan tidak? Terlihat, Pak. Oh, Terlihat, Bapak. Ya, jadi ini kursor ini adalah petunjuknya. Jadi sekarang kita fokus ke kotak ini nih. Kotak persiapan penelitian. Nah, proposal yang Anda buat, yang sudah di-SK-kan dan disetujui itu, kemudian Anda pecah ke dalam 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah penguatan fokus penelitian. Ini adalah bagian pendahuluan dalam proposal Anda yang dipecah menjadi bab 1. Isinya tidak jauh beda, tetapi di bab 1 ini lebih luas. Jadi lebih dikuatkan lagi. Kalau di proposal Anda hanya mengambil citasi atau kutipan 1-2 tentang konteksnya, tentang idealnya, tentang empiriknya, maka di bab 1 itu diperbanyak. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwa ada permasalahan dengan etika murid dan guru, maka sampel contoh kasusnya bukan lagi 1-2 riset, tapi banyak. Nah, jadi bab 1 itu lebih fokus, lebih kuat. Sehingga pembaca akan melihat bahwa apa yang Anda angkat bukan hanya sekedar kasus tunggal, tetapi memang banyak masalah yang timbul di berbagai tempat. Jadi kerangka berpikirnya bab 1 itu sama dengan pendahuluan dari proposal, hanya kontennya lebih luas, lebih tajam, lebih banyak referensi.
Ya, itu saja sih bedanya ya. Lebih banyak referensi, lebih banyak contoh-contoh kasusnya. Untuk menunjukkan bahwa itu betul-betul permasalahan yang empirik, yang layak untuk diuji, diteliti. Kemudian yang kajian pustaka itu menjadi dipisah menjadi bab 2. Ini adalah pengembangan literatur. Ini juga sama. Kalau di proposal Anda hanya garis-garis besar teori yang diangkat, maka di bab 2 ini Anda mengembangkannya menjadi literatur yang lebih paripurna, lebih banyak ya. Jadi kalau Anda bicara tentang etika murid pada guru, maka di bab 2 ini kajian pustakanya Anda kembangkan mulai dari grand teorinya, teori dasar tentang etika, misalnya Anda mengambil dari kitabnya Al-Ghazali atau dari kitabnya Ta'lim atau dari kitabnya apa, kemudian diperkuat dengan hasil-hasil riset yang berkaitan dengan etika murid dan guru. Sehingga nanti bisa jadi grand teorinya hanya sedikit, tetapi teori-teori atau hasil-hasil riset yang berkaitan dengan teori itu Anda dapatkan banyak. Lalu kemudian bab 3, ini diambil dari metode penelitiannya di proposal. Ini dipecah lagi jadi bab 3 ya. Penyusunan desain penelitian. Nah, bedanya kalau di proposal itu semuanya bicara akan. Nah, ketika Anda melakukan penelitian dalam bentuk laporan, maka bukan lagi akan, tetapi apa yang Anda lakukan dengan penelitian itu. Sehingga di desain penelitian, Anda tidak bicara tentang teori penelitian, tapi bicara tentang apa yang Anda lakukan dalam penelitian. Teori penelitian hanya digunakan untuk menegaskan bahwa langkah-langkah yang Anda lakukan dalam penelitian itu sesuai dengan teori-teori penelitian. Nah, kebanyakan kelemahan skripsi mahasiswa di awal-awal adalah ketika bab 3, isinya teori tentang penelitian. Pendekatan penelitian adalah bla 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 bla. Metode deskriptif adalah bla 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 bla. Sumber penelitian adalah bla bla. Bukan seperti itu, tetapi Anda bicara tentang apa yang dilakukan. Misalnya, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis komunikasi edukatif antara murid dan guru berdasarkan kitab Ta'lim. Penelitian ini bersifat natural, mengkaji apa adanya, apa yang tertera dalam kitab Ta'lim. Oleh karena itu, penelitian ini sangat tepat menggunakan pendekatan kualitatif. Karena karakteristik pendekatan kualitatif sebagaimana diungkapkan oleh Creswell, bla 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 bla. Nah, masuk di sana teorinya. Di teori itu bukan di awal pembicaraan, tapi di awal pembicaraan Anda bicara tentang Anda, apa yang Anda lakukan dalam penelitian ini. Baru, kenapa sih pakai pendekatan kualitatif? Ini alasannya, karena sesuai dengan Creswell, ini misalnya ya, saya ambil contoh. Ini stop share dulu ya. Ini mohon maaf ya, saya ngambil contoh yang saya saja ya, karena yang file yang lain tidak ada. Ya, saya ngambil contoh ini saja. Nih. Intan, Firdaus, ini sudah kelihatan Intan? Terlihat, Pak. Oke, ini contoh, ini disertasi ya, tapi nggak apa-apa lah, kalau kakak bikin sama saja sih. Nah, Anda juga nanti kalau ketika mengerjakan, ini bisa mengerjakan yang gampang-gampang dulu lah. Jadi yang tadi yang pertama bagian pendahuluan, ya, ini sama ya, bagian pendahuluan itu, ini ada
5 judul ya, sama ini disertasi dengan skripsi sama ya, sub-subnya latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat signifikasi penelitian, struktur organisasi penelitian, struktur organisasi disertasi. Kalau Anda struktur organisasi skripsi. Nah, ini adalah bagian pendahuluan yang dipecah dari proposal menjadi bab 1. Ya. Nah, kalau saya, karena saya belajar di academic writing, jadi pada setiap bab itu bagusnya Anda menuliskan dulu paragraf pengantar yang menggambarkan isi dari bab ini. Sehingga orang ketika membaca bab 1 itu baca pengantar saja mereka tahu oh isinya apa gitu. Misalnya nih, bab 1 pendahuluan, bab ini merupakan bab pengantar yang secara umum menggambarkan pemikiran awal peneliti sebagai dasar penelitian. Pada bab ini diuraikan 5 pokok bahasan. Pertama, latar belakang penelitian, yang di dalamnya memaparkan konteks penelitian yang dilakukan, yang mencakup pemikiran teoretik, fakta-fakta empirik pada basis hasil penelitian, dan kajian yuridis terhadap peraturan perundangan yang berlaku yang mendasari lahirnya masalah yang menjadi fokus kajian. Kedua, rumusan masalah yang di dalamnya membuat gambaran permasalahan umum dan identifikasi dan seterusnya. Nah, jadi saya buat paragraf pengantar ini sehingga pembaca begitu baca pengantar dia tahu isinya apa bab ini. Ini tidak wajib ya, ini tidak wajib. Ini lebih kepada style, gaya penulisan. Tujuannya apa? Supaya ya orang yang baca itu tidak perlu dulu masuk ke dalam sejarah, tidak perlu masuk lebih jauh ke dalam, tapi cukup bisa melihat peta kecilnya nih, ini petanya. Kalau kita masuk gedung itu suka ada ya. Kalau kita masuk gedung suka ada peta yang menggambarkan isi gedung itu. Sehingga orang tidak usah menjelajah seluruh gedung untuk tahu gedung itu, tetapi dia bisa melihat dulu dari peta, dari apa istilahnya itu, ya peta gedung ya, peta gedung, sehingga kelihatan oh ini isinya apa. Kemudian yang kedua, kajian pustaka, juga sama, saya menggunakan bahasa pengantar. Jadi di bab 1 ini halamannya berapa nih? Di halaman 1 ya. Halaman 1, kemudian selesai di halaman ada 28 halaman ya, bab 1. Kajian pustaka saya mulai di halaman 29. Oke. Ini juga sama, saya menggunakan paragraf pengantar sehingga pembaca tahu apa yang akan dikaji di sini. Terus judul-judul yang dimuat dalam kajian pustaka itu juga bukan judul tunggal ya, tapi merupakan sebuah klausa ya. Bukan pendidikan agama Islam seperti itu, tapi ada klausanya. Kajian pustaka. Nah, ini ada beberapa teori dan teorinya. Ini yang saya maksud, metode penelitian. Nah, ini yang bagian ketiga ya, metode penelitiannya. Bab 3 itu sama ya, sebenarnya mau disertasi deskripsi itu isinya 4 ya. Desain penelitian, tempat dan partisipan, pengumpulan data, analisis data. Kalau yang bukan lapangan, maka tempat dan partisipannya bisa menjadi diganti dengan objek penelitian. Misalnya kalau yang sudah teratur ya objek penelitiannya adalah kitab apa gitu kan. Nah, jadi kalimat dalam bab 3 itu bukan kalimat yang menjelaskan teori penelitian, tetapi kalimat yang menggambarkan langkah-langkah penelitian yang Anda lakukan dan mengapa Anda mengambil langkah-langkah itu. Misalnya nih, saya mengatakan ini. Denisa bisa dibacain ini. Denisanya masih keluar masuk Pak tadi katanya sinyal. Ya, Rizda apa Rizda?
Dan Nisa masih sinyalnya susah soalnya lagi di luar. Oke, ada yang bisa bantu saya bantu ini? Neng Rina, coba Neng. Oh iya, baik Pak. Desain penelitian ya Bapak. Ya. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap secara mendalam tentang implementasi kebijakan pendidikan agama Islam atau PAI di perguruan tinggi pada beberapa perguruan tinggi di Kota Bandung. Data-data yang dicari, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis adalah data-data kualitatif yang terkait dengan pertama, kriteria implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, kebijakan turunan yang dibuat perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan PAI di perguruan tinggi. Dan ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi yang mencakup faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap implementer, dan struktur birokrasi. Oke, ini masih paragraf pengantar ini, bukan paragraf pengantar. Paragraf awal di desain ini adalah gambaran apa yang akan saya lakukan. Ini nggak pakai teori, ini apa yang akan saya lakukan. Oke, next ke paragraf keduanya. Untuk mendapatkan data-data tersebut, peneliti sebagai instrumen kunci atau research SK instrumen melakukan kajian secara mendalam dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data atau multiple method, yaitu melalui pengamatan langsung ke lapangan atau observation untuk melihat secara empirik implementasi kebijakan PAI di lapangan secara alamiah atau natural setting. Mewawancarai sumber-sumber yang berkompeten dan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang luas dan mendalam, in-depth interview, untuk menemukan makna meanings di balik fenomena yang ada, dan mengkaji berbagai sumber dokumen, baik elektronik maupun cetak, untuk menambah dan memperkaya data holistic account sebagai bahan analisis. Ini masih bahasa saya yang menggambarkan apa yang akan saya lakukan. Oke, next. Mengacu kepada karakteristik penelitian tersebut, maka penelitian ini sangat tepat menggunakan desain penelitian kualitatif, sebab di dalamnya menggambarkan aktivitas yang relevan dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu situasi alamiah atau natural setting, peneliti sebagai instrumen kunci, atau research SK instrumen, menggunakan beragam teknik pengumpulan data, multiple methods, menggunakan logika induktif dan deduktif dalam menginterpretasikan data, dan lebih menekankan pada makna daripada sekedar kata-kata atau partisipan meaning, dan yang dinamis atau emergent design, dan memanfaatkan beragam bentuk data penelitian. Oke, nah ini adalah argumen saya. Jadi kenapa ini tepat menggunakan kualitatif? Mengapa saya menggunakan pendekatan kualitatif? Sebab, nah ini adalah alasan teori. Tapi saya tidak menyebutkan teorinya, cuma mengambil kata-kata kunci dari teori-teori tersebut yang saya ambil dari Creswell 2008, Creswell 2013, dan Sugiono 2011. Nah, ini dasar teoritisnya. Mengapa saya menggunakan kualitatif? Karena apa yang saya lakukan di atas relevan dengan yang disampaikan oleh Creswell dan Sugiono. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah ini contoh saja ya. Contoh bagaimana membahasakan desain penelitian, metode penelitian, bukan lagi bicara tentang ilmu penelitiannya di dalam bab 3 itu, tapi bicarakan tentang apa yang Anda lakukan dalam penelitian itu dan mengapa Anda melakukan itu. Nah, mengapanya itu argumennya adalah dengan teori itu. Kata-kata saya harus seperti ini. Nah, kalau tempat dan partisipan biasanya nggak ada teori ya. Di sini ada.
Jadi si teori-teori itu menjadi bagian dari desain kalimat kita. Ya, menjadi desain kalimat kita itu. Bukan lagi bicara tentang bahasa teori secara utuh, tetapi bahasa teori itu digabungkan dengan bahasa praktis kita di lapangan seperti apa. Nah, gitu ya. Sampai ke analisis data. Nah, itu disertasi saya yang hampir 7 tahun ya. Baru mau beres. Oke, next kita kembali ke slide yang tadi ya. Tahapan-tahapan penelitian. Kembali ke sini ya. Nah, jadi bagian ketiga itu penyusunan desain penelitian bab 3 ya. Tadi ya yang saya sebutkan, ini bukan bicara teori penelitian, tapi bicara langkah-langkah yang Anda lakukan dalam penelitian tersebut. Didukung oleh teori sebagai kerangka berpikir risetnya. Nah, pekan kemarin kita sudah bicara tentang, sebelum Anda ke lapangan, maka Anda harus mengembangkan dulu instrumen penelitian. Jadi, sederhananya gini, ketika Anda membuat bab 1, bab 2, bab 3 itu, Anda tahu apa yang Anda cari. Anda tahu dari mana sumbernya, dan Anda tahu bagaimana mendapatkannya. Jadi kalau nanti, siapa tadi Fikri ya? Kalau nanti Fikri datang ke kosannya Neng, itu harus jelas mau ngapain. Ada kisi-kisinya. Datang mau datang ke tempat siapa? Apa yang dicari? Bagaimana mencarinya? Nah, jadi harus jelas ketika nanti Neng Rina riset tentang pengembangan bahan ajar podcast, maka Neng Rina harus tahu apa yang mau dibuat. Bagaimana cara membuatnya? Sumber datanya apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dibuat dulu instrumennya. Supaya apa instrumen dibuat? Supaya penelitiannya terarah. Agar penelitiannya terarah, tidak asal-asalan dan tidak membuat Anda bingung. Ya, jangan sampai gini. Misalnya Anda datang ke sekolah, izin mau riset, pas ke sekolah bingung, saya mau ngapain di sini? Tengok, nggak jelas apa yang mau dicari. Jadi analoginya sama seperti Anda mau ke pasar. Ya. Nunung kalau ke pasar, ada Nunung situ? Halo Nung. Nunung kuliah tuh. Ada Bapak. Nunung kalau ke pasar, bisa nggak membedakan ke pasar yang pakai kisi-kisi dengan ke pasar yang tidak pakai kisi-kisi? Iya Bapak, nulis daftar menu. Nah, bedanya apa ketika Nunung ke pasar sudah menyiapkan daftar menu dengan tidak menyiapkan daftar menu? Kalau belum di pasarnya, bingung Pak mau beli apa? Ya, karena banyaknya data di sana ya. Banyaknya data. Nah, tetapi kalau Anda pakai kisi-kisi, maka Anda akan diarahkan, oh saya datang ke kampus ini mau nyari data X. Data X ini adanya di tempat Y. Bagaimana cara mendapatkannya? Saya menggunakan cara-cara Z. Nah, itu pentingnya instrumen. Pentingnya instrumen itu di situ supaya Anda tidak ngayap-ngayap. Jadi kalau sudah buat instrumennya, oh saya mau ke pasarnya pasar mana? Pasar Lembang, pasar KPAD, pasar sederhana, Ciroyom yang mana dulu? Oh saya mau belinya buah-buahan. Oh kalau buah-buahan yang pas di pasar Gede Bage. Misalnya Anda punya referensi bahwa
sumber data yang tepat ketika Anda buah-buahan. Saya tadi loncat ya. Oh, ternyata di Gede Bage itu yang jual buah-buahan ada di kios Blok C misalnya. Maka Anda tidak akan mengunjungi blok-blok yang lain, langsung ke Blok C. Nah, Blok C itu luas lagi. Anda mau buah apa yang dibelinya? Oh, saya mau buahnya buah semangka sama buah melon, sama buah naga, dan mau buat salad buah yang pakai keju, pakai susu, pakai mayones itu ya, yang segar kalau pas buka puasa itu. Nah, Anda datangnya ke sana, ke tempat yang memang menjual itu. Oh, ternyata yang jual itu tuh banyak kiosnya. Ya, Anda pilih mana yang terbaik, yang harganya murah tapi kualitas terbaik. Nah, itu fungsi dari instrumen penelitian ya, memberikan arah Anda supaya jelas apa yang didapatkannya. Itu 3 kata kuncinya ya. Apa yang Anda cari, di mana sumber informasi itu, dan bagaimana cara mendapatkan informasi itu. Oke, saya sudah memberikan contoh kemarin. Saya minta 1 sampel saja yang Anda kerjakan. Ada yang sudah selesai membuat contoh? Denisa, Pak, udah selesai. Siapa? Teh Denisa. Kan belum dikumpul ya, masih di ini ya, masih di Anda ya, belum dikumpul ke Google Drive kan ya. Nah, 1 orang Belum, saja sampel kita lihat yang sudah mengerjakan, kita lihat, kita pelajari bersama. Learning by doing. Kalau ada yang bisa mengerjakan dan benar, berarti itu sampelnya dianggap semuanya bisa paham ya. Karena Anda selevel kan semuanya. Sama-sama mahasiswa tingkat 6, tingkat 3 ya, semester 6. Oke, silakan. Cung. Ini Teh Denisa katanya mau tapi susah Bisa. sinyal. Biasanya ya. Atau sama Neng aja sekarang. Enggak boleh. Bentar, Pak. Oh, iya. Kalau susah sinyal. Kalau Teteh Vena udah selesai, Teteh Vena? Belum, Bapak. Masih banyak. Masih banyak apa oleh-olehnya? Iya, Pak. Neng, kamu. Oh iya ya, Vena sama Neng kamar ya, jadi suaranya mantul. Tuh. Kalau yang punya Nenden gimana, Nenden? Dengan Pak Wawan udah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Kalau waktu itu terakhir ketemu pas di kampus, Pak. Yang dulu itu, jadinya yang mana? Jadi sih kalau nenden hasil apa ya, konsul ke Bapak, kata beliaunya lebih, ya itu masih istilahnya Bapak mah nggak bisa menentukan gitu, Pak, mana yang mau nenden pilih. Soalnya kan
namanya ini pasti balik lagi ke mahasiswanya, katanya mau melanjutkan yang mana gitu. Jadi ya gitu Pak, gimana ya, kurang kalau Nenden pribadi sih kayak kurang leluasa gitu Pak kalau mau konsulnya, gimana ya? Gitu Pak. Siap. Oke, tapi Denisanya ada? Bisa bicara? Tadi ngechat privasi ke aku, Pak. Ada, Pak. Halo Denis. Halo. Ya. Iya. Ini saya sedang ngajar dengan siapa ya? Oh enggak. Oh salah sambung kayaknya enggak. Iya. Enggak. Ada Denisnya? Iya, Bapak. Sok Den, ini Denisa kan punya produk nih. Jelaskan produk ini sampai ke teman-teman sampai bisa jadi produk seperti ini seperti apa? Iya, kan judulnya itu keahlian praktis ajaran Islam dalam budaya masyarakat Jepang dan implikasinya terhadap PAI. Nah, tadinya sih nggak ada implikasi terhadap PAI, cuman biar ada kaitannya dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, makanya ditambahin implikasi terhadap PAI. Terus kenapa ngambilnya Ikigai? Karena kental dengan nuansa Islami gitu Pak, mulai dari kayak persaudaraannya, terus hidup sederhana dan lain sebagainya gitu. Makanya dibatasinya dengan budaya Ikigai gitu, nilai-nilai yang praktisnya itu. Nah, terus di sini ada rancangan instrumen penelitian, tapi belum tahu Pak, takut salah. Nggak apa-apa. Nah, terus ke bawah aja, Neng. Nah, di pertanyaan penelitiannya itu sama kayak di rumusan masalah yang khusus. Yang pertama itu, apa saja nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam budaya masyarakat Jepang. Yang kedua itu, bagaimana strategi masyarakat Jepang dalam membudayakan budaya Ikigai. Lalu yang ketiga itu, bagaimana implikasi strategi masyarakat Jepang dalam membudayakan budaya Ikigai terhadap strategi pembelajaran PAI. Oke, sampai sini dulu. Itu karena implikasinya berkaitan dengan strategi, maka judulnya juga harusnya strategi. Dan Oh iya Pak, jadi di awalnya ditambahin implikasi terhadap tidak PAI itu, karena kalau PAI itu terlalu luas. Oh iya Pak. Implikasinya terhadap strategi pembelajaran PAI. Nah gitu, biar nyambung dengan itunya. Iya. Strategi pembelajaran PAI. Pakai pembelajaran, Neng. Strategi pembelajaran PAI. Nah gitu. Oke, next selanjutnya. Oke, kita lihat nih sekarang kisi-kisi apa yang mau dilakukan oleh Denisa, apa yang dicari, di mana sumber informasinya dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, kita lihat. Dilanjut ya Pak. Ya. Nah, jadi yang pertama ada fokus kajian. Nah, fokus kajiannya ini diambil dari pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama ada nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam budaya Ikigai masyarakat Jepang. Nah, data yang dicari itu untuk menemukan nilai-nilai apa aja gitu, nilai-nilai ajaran Islam apa aja yang ada di budaya Ikigai itu. Yang pertama harus tahu dulu nilai-nilai yang terdapat dalam budaya Ikigai masyarakat Jepangnya itu apa aja. Terus yang kedua, ada keterkaitan antara budaya Ikigai dengan nilai Islam gitu, karena di sini yang dicarinya adalah
nilai ajaran Islam yang terkandung dalam budaya Ikigai-nya itu. Terus yang ketiga ada persamaan antara nilai-nilai yang terdapat dalam budaya Ikigai dengan nilai Islam. Terus yang terakhir ada perbedaan antara nilai-nilai yang terdapat dalam budaya Ikigai dengan nilai Islam gitu. Sumber datanya itu pakai karena di Indonesia teknik pengumpulannya pakai studi dokumen gitu Pak, pakai studi literatur. Jadi sumber datanya itu dari buku sebagai sumber primer, buku Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, itu karyanya Hector Gracia sama Frances Virales, sama buku dan jurnal yang terkait lainnya yang mendukung dari fokus kajian yang bakal dicari gitu, data-data yang akan dicari. Nah, alat pengumpulan datanya pakai panduan studi dokumen. Ya, terus yang kedua. Oke. Yang pertama dulu. Kita koreksi ya, yang pertama dulu. Ya. Ini biar konsisten, maka bahasanya semuanya harus sama ya. Nilai-nilai ajaran Islam. Maka di data yang dicari, semuanya bicara nilai-nilai ajaran Islam. Keterkaitan antara budaya Ikigai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Persamaan antara nilai-nilai yang terdapat dalam buku budaya Ikigai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Perbedaan antara nilai-nilai yang terdapat dalam budaya dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga semuanya tetap mengerucut kepada kalimat yang sama. Karena nilai-nilai Islam dengan nilai ajaran Islam itu kalimat yang berbeda. Ya. Nanti akan ditanyakan kenapa berbeda bahasanya. Ya, Bapak. Nilai ajaran. Nah, terus sumber data ini apakah bisa menjawab keempat-empatnya? Sepertinya bisa Bapak. Soalnya Cuman kan yang di edit nih, yang poin keduanya nih, keterkaitan antara budaya Ikigai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ya, sama kalimatnya, nilai-nilai ajaran Islam. Apakah buku Ikigai bisa memberikan jawaban tentang nilai-nilai ajaran Islamnya? kalau nilai-nilai ajaran Islamnya enggak berarti Pak. Dari buku dan jurnal terkait lainnya gitu. Apa harus disebutin judul buku gitunya Pak? Ya, artinya bab 2-nya harus sudah di bab 2-nya harus membahas tentang nilai-nilai ajaran Islam. Berarti berarti artinya si peneliti sudah membawa itu dan dia tidak membutuhkan data karena sudah ada di bab 2 kan? Indonesia ya? Iya, gimana Pak? Jadi nilai-nilai ajaran Islamnya itu tidak menjadi data yang dicari, tetapi sudah menjadi data yang dimiliki oleh peneliti. Oh, iya. Peneliti sudah paham tentang nilai-nilai ajaran Islam itu. Nah, dari mana kita tahu titik pahamnya? Coba Deni. Dari mana kita tahu dan bisa paham itu? Dari yang ini bukan Pak, dari yang kajian pustaka itu atau Nah, iya. Kan instrumen itu kan setelah bab 2 bab 3 ya. Artinya peneliti sudah menguasai tentang nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan kajian pustaka yang dituliskan dalam bab 2 itu. Nah, gitu. Oke. Itu ya. Jadi ini nggak usah masuk sumber data. Artinya sumber data ini, buku Ikigai ini cuma satu bukunya. Kalau itu tuh buku utamanya, kalau yang lainnya itu harus disebutin judul buku gitunya atau gimana ya Pak? Bingung itunya. Iya, sebetulnya kalau di instrumen itu jangan abstrak ya. Kalau buku Ikigai itu kan sudah ini ya. Nah, ini buku dan jurnal terkait itu kan abstrak. Jadi harus jelas. Nah, informasi tentang Ikigai itu dari mana saja Anda mendapatkannya?
Bisa Dari nggak, Denisa mau wawancarai orang Jepang? kalau kemarin sih kan ada teman yang kakaknya itu punya kenalan. Kemarin tuh minta tolong paling nanti tuh kalau misalnya mau katanya nanti dibantu gitu lewat media sosial gitu katanya Pak. Nah, saya kasih saran ya. Pertama, Anda bisa menggunakan referensi dosen-dosen pendidikan bahasa Jepang di UPI. Ambil salah satu. Terutama dosen yang pernah ke Jepang, misalnya Ibu Dokter Budiani ya, yang sudah pernah ke Jepang, Bu. Karena sumbernya berarti jangan hanya dokumen, tapi juga ada jadi ada, kalau bisa sih, pertama ada orang Jepang aslinya. Yang kedua, ada praktisi atau pendidik tentang budaya Jepang. Kalau di Indonesia ada nggak tempat pusat kebudayaan Jepang? Kan kalau yang pusat kebudayaan Prancis ada di Jalan Merdeka ya, yang dekat BC itu kan ada ya. Di Gramedia ada pusat kebudayaan Prancis. Kalau Jepang ada nggak? Kalau nggak salah tuh pernah baca ada Pak, cuman lupa itu tuh nggak tahu namanya emang Jepang, nggak tahu emang di situ tuh ada yang berhubungan sama Jepang-Jepangnya. Waktu itu tuh pernah baca cuman lupa. Ya, jadi gini, karena kalau hanya buku saja, itu kan interpretasinya jadi interpretasi sangat pribadi ya, sangat cuma satu sumber. Jadi kalau bukunya cuma satu, maka Denisa tambahkan. Tapi ini dengan catatan nanti judul Anda lolos di seminar ya. Iya Bapak. Mudah-mudahan lolos sih. Nah, kalau lolos, maka nanti sumber datanya harus jelas. Tapi nggak apa-apa, dari sekarang Anda punya sumber data. Nanti kan di proposal ditambahkan lagi bahwa sumber datanya adalah buku native speaker atau orang Jepang asli, kemudian ilmuwan tentang budaya Jepang. Nah, sekarang kan zaman medsos nih. Saya kira Anda bisa lah. Kalau punya kenalan mahasiswa Jepang, Anda bisa hubungan dengan prodi atau himpunan bahasa Jepang, kemudian minta, kalau nggak salah setiap prodi bahasa asing punya dosen asing ya, dosen asli Jepangnya. Ada nggak dosen Jepang aslinya? Maksudnya gini, kalau dosen asli Jepang ya kita komunikasinya agak lebih mudah karena dia memang ngajar di UPI. Saya nggak tahu di UPI jurusan Jepang dia punya dosen Jepang tidak? Iya Pak. Kalau di desa mau yang laki-laki, saya punya Sugiharto ya. Ya pengurus Al-Qur'an DKM Al-Qur'an juga sih. Dosen Jepang juga. Iya. Boleh mungkin Pak nanti diobrolin. Ya, tapi sekarang mah gini aja, Denisa gunakan jaringan mahasiswa. Punya kenalan orang mahasiswa Jepang? Mahasiswa pendidikan bahasa Jepang? Iya, kalau itu ada Pak. Nah, itu nanti minta referensi dosennya yang bisa dihubungi, yang komunikatif, yang tidak jaim, yang familiar lah dengan mahasiswa. Sampaikan nanti riset Anda seperti ini. Oh iya. Ya, syukur-syukur nanti Anda diajak ke sana. Yuk kita main ke Jepang. Amin. Ya, bisi gini, Denny, bisi gini ternyata Ikigai itu budaya klasik yang sekarang sudah nggak ada lagi di Jepang gitu. Sama kayak di Indonesia budaya gotong royong itu kan budaya zaman baheula ya. Sekarang mah nggak ada gotong royong masing-masing kayak gini kan. Ya. Iya, Bapak. Nanti. Seperti itu. Oke. Jadi ini catatan saya kalau hanya yang Denisa ini adalah sumber data hanya tunggal. Jadi harus ada beberapa sumber data yang supaya nanti validitas datanya teruji. Gitu. Kalau cuma satu nggak teruji datanya. Oke, kolom yang tadi kolom yang selanjutnya apa tadi? Kasih ke samping. Ini kan sumber datanya buku Ikigai, tambahkan nanti native speaker, orang Jepang asli, kemudian tambahkan nanti pemerhati atau praktisi atau ahli ilmuwan budaya Jepang. Berarti nanti di ininya ke atas lagi. Nah, berarti di teknik pengumpulan datanya itu bukan hanya studi dokumen, tapi juga ada wawancara. Nah, di dua ya. Studi dokumen dan wawancara.
Syukur kalau ada kalau bisa observasi sih. Ya. Amin. Kalau bisa mah lagi ini nih, kalau bisa gini, ini supaya nggak abstrak ya. Kalau bisa mah ada sumber dokumennya itu bukan hanya buku, tapi video. Video. Oh, Video kalau dokumenter, bisa ada nggak? Video dokumenter tentang Ikigai ini. kalau nyari-nyari di YouTube mah lumayan banyak, Pak. Nggak apa-apa, yang penting ada video dokumenter. Tapi dari channel yang bisa terpercaya, gitu. Misalnya dari National Geographic. Gitu. Oh iya, nanti dicari lagi. Kemarin nyari-nyari atau Japan Foundation, atau ya pokoknya dari lembaga terpercaya lah. Jadi dokumennya bukan hanya dokumen dalam bentuk. Karena ini kan kita menelaah budaya. Ya. Kalau budaya hanya dari bacaan agak susah. Tapi kalau ada videonya, walaupun kita tidak ke Jepang, tapi kita melihat hasilnya seperti apa. Jadi kita seolah-olah Indonesia itu observasi ke Jepang, tapi menggunakan perantara orang kedua ya yang memang video itu bikin film itu. Iya. Gitu ya. Iya, Bapak. Oke. Next, ke bawah lagi. Pertanyaan kedua. Yang kedua itu fokusnya strategi masyarakat Jepang dalam membudayakan budaya Ikigai. Nah, terus data yang dicari yang pertama keterkaitan keseharian masyarakat Jepang dalam usaha membiasakan Ikigai sama strategi atau cara yang digunakan masyarakat Jepang dalam membudayakan Ikigai. Nah, ini kayaknya masih dangkal ini ya data yang dicarinya. Ini nanti kalau bicara strategi bicara pembudayaan ya. Ini kan kalau bicara strategi masyarakat Jepang dalam membudayakan budaya Ikigai ya. Nanti ini teori tentang pembudayaan, Denisa. Teori tentang pembudayaan nilai. Nah, di pembudayaan nilai itu, maka pertama itu harus ada information. Jadi bagaimana caranya supaya bagaimana masyarakat tahu tentang Ikigai ini? Jadi yang pertama sosialisasi tentang Ikigai kepada masyarakat. Apakah melalui pendidikan, melalui penyuluhan, melalui keluarga, atau melalui apa? Ya. Jadi sosialisasi dari Ikigai itu seperti apa? Terus yang kedua harus ada modelingnya, contoh tokoh siapa yang memasyarakatkan Ikigai ini? Apakah ini dari DKM, kalau diurangnya DKM, ataukah Pak Camat, ataukah Pak Kades, atau siapa? Jadi pertama itu datanya yang cari adalah sosialisasi tentang budaya Jepang kepada masyarakat, budaya Ikigai kepada masyarakat. Humata. Kan anak-anak Jepang terakhir langsung tahu kan tentang Ikigai. Mereka harus belajar dulu kan. Nah, mereka tahu dari mana itu. Apakah secara formal ataukah tidak secara formal. Terus yang kedua, siapa tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang memasyarakatkan budaya Ikigai ini? Apakah pemerintah, lembaga sosial masyarakat, lembaga adat atau siapa? Ya. Terus bagaimana proses pembudayaannya? Apakah itu adalah ritual yang insidental? Ya. Seperti kalau di kita ada budaya, misalnya kalau Agustusan ya, ada pesta rakyat. Nah, apakah itu dilaksanakannya insidental setahun sekali, ataukah dilaksanakannya bisa kapan saja? Nah, itu bicara proses. Jadi kalau bicara strategi, nanti Denisa bicara siapa, bicara kapan, di mana. Ini bisa banyak pertanyaan itu. Di mana dilaksanakannya Ikigai itu? Kapan dilaksanakannya? Waktunya.
tepatnya di mana, siapa saja yang terlibat, terus tahapan-tahapan pembudayaannya bagaimana. Oh, ini mungkin poin 2 paling banyak malah data yang dicarinya nanti. Iya. Ya, Indonesia ya. Iya, Bapak. Ini mungkin bisa 10 kolom ini isinya. Nah, ini karena Denisa belum baca tentang pembudayaan, nilai-nilai. Nanti kalau di 1 tadi tentang teori tentang nilai-nilai ajaran Islam. Nah, yang kedua ini teorinya tentang pembudayaan nilai-nilai. Bagaimana supaya nilai itu membudaya. Nah, itu kan dari itu bisa jadi referensi data yang dicari itu. Ya. Ini sama ya, sumbernya nanti yang 3 itu, buku Ikigai, yang dokumen buku, dokumen video. Ya, nanti sini sumber datanya buku Ikigai, video dokumenter, native speaker atau orang Jepang asli ya. Kemudian yang keempatnya adalah praktisi atau pakar budaya Jepang, pemerhati budaya Jepang. Jadi ada 4 sumber datanya. Jadi Denisa baru punya hanya 1 ya, buku Ikigai. Iya. Yang 3 lagi dicari. Berarti sebenarnya sama ya, dokumen dan wawancara ya. Oke, next ke bawah. Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang lain saya will nyimak ya. Nanti saya tanya loh. Jadi walaupun Denisa yang contoh, ini berlaku buat semua ya. Kerangka berpikirnya sama. Langsung aja Bapak. Ya, mangga yang ketiga. Ya, fokus kajiannya itu ada implikasi strategi masyarakat Jepang dalam membudayakan budaya Ikigai terhadap strategi pembelajaran PAI. Nah, untuk data yang dicarinya, yang pertama ada keterkaitan antara PAI dan strategi masyarakat Jepang dalam membudayakan Ikigai. Yang kedua ada pengaruh adanya strategi masyarakat Jepang dalam membudayakan Ikigai dengan pembelajaran PAI. Lalu yang ketiga ada strategi yang dapat dipraktikkan oleh PAI dalam upaya membudayakan nilai-nilai. Boleh agak ke bawah. Nilai-nilai ajaran Islam khususnya yang terkandung dalam budaya Ikigai masyarakat Jepang. Oke, nah kalau di sini, ini Denisa harus menguasai teori tentang strategi pembelajaran. Supaya tahu, kalau Denisa menguasai teori tentang strategi pembelajaran, maka Denisa bisa menurunkan data yang dicari berdasarkan teori strategi pembelajaran itu. Misalnya dalam strategi pembelajaran, apa yang dibutuhkan oleh guru PAI? Jadi guru PAI itu kan kalau implikasi itu mengadopsi dari budaya Ikigai. Jadi pertama tujuan pembelajaran. Ada tidak tujuan pembelajaran yang bisa mengadopsi dari budaya Ikigai? Tujuan pembelajarannya. Lalu kemudian pengkondisiannya, conditioning-nya. Ada tidak pengkondisian pembelajaran yang bisa mengadopsi dari budaya Ikigai? Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajarannya ada nggak yang bisa menggunakan adopsi dari budaya Ikigai? Jadi dari tujuan pembelajarannya kita adopsi, kemudian pengkondisiannya, conditioning-nya kita adopsi, conditioning itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajarannya. Ada nggak yang bisa diambil dari budaya Ikigai? Kemudian yang keempat, misalnya setelah langkah pembelajaran adalah media yang mendukung.
Kira-kira butuh media apa nih kalau budaya Ikigai, nilai-nilai Ikigai diterapkan dalam pembelajaran PAI? Terus bagaimana mengukur, bagaimana apa istilahnya? Evaluasi apa? Tapi ada sebelum evaluasi ada praktikumnya kumaha sih, prakteknya. Jadi cara mempraktekkannya kumaha. Ini saya agak abstrak ya, karena saya masih abstrak tentang Ikigai ini. Jadi saya belum bisa menguasai secara penuh. Tapi kata kuncinya ada pada strategi pembelajarannya. Jadi saya pelajari teori tentang strategi pembelajaran. Kira-kira apa yang bisa diadopsi dari budaya Ikigai dalam strategi pembelajaran PAI? Dari tujuannya, dari materinya, dari dari langkah-langkah pembelajarannya, dari praktikumnya, dari evaluasinya, dan seterusnya. Itu ya, Denis ya. Jadi Denis ini dari tiga rumusan ini, ada 3 grand teori yang harus dikuasai di bab 2. Pertama, grand teori tentang nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian grand teori yang kedua tentang, tadi apa yang kedua nih? Pembudayaan nilai-nilai. Lalu yang ketiga tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah itu bab 3 ada 3 grand teori itu. Ya, bisa ya. Ya Bapak, makasih. Ya, tapi sejauh ini mah udah bagus lah. Artinya Anda sudah siap ke lapangan ini sebetulnya. Sudah siap riset, tapi memang masih harus diserna dulu itu. Oke, terima kasih Neng Rina. Ya. Sudah membantu. Makasih Bapak. Terima kasih Neng Rina. Oke, teman-teman, ada pertanyaan dari contoh sampel yang punya dari saya ini. Kalau yang kuantitatif ya, instrumennya nanti ngikuti statistiknya Pak Epul ya. Karena beda kalau yang kuantitatif beda kisi-kisinya beda. Lebih banyak, lebih panjang. Ya, karena kalau di kuantitatif justru kata kuncinya ada di instrumen. Kalau instrumen selesai, itu sudah selesai penelitiannya sebetulnya. Karena yang lama di kuantitatif itu bikin instrumennya. Kalau di kualitatif, instrumennya sebentar, yang lama mengumpulkan datanya. Tapi kalau di kuantitatif, instrumen yang lama. Karena harus ada uji validitas, nanti ada uji konstruk, segala macamnya. Jadi kalau sudah selesai, seminggu juga beres datanya. Karena hanya tinggal menyebarkan saja angketnya. Selesai. Kemudian analisisnya juga sebentar. Makanya yang kuantitatif, saya tidak akan minta sampel. Tapi minimal garis-garis besar, format instrumennya yang mau Anda gunakan seperti apa. Ya. Yang VENA kan kuantitatif ya. Dan nanti format instrumennya mengikuti format yang digunakan dalam statistik itu. Karena masing-masing kan beda ini ya. Kalau yang pakai skala sikap, tentu beda ya instrumennya. Ada yang pakai 5 item, ada yang 3 item, ada yang 2 item gitu ya. Ada yang ya tidak, tidak setuju, ada yang 3 item, ada yang 5 item ya. Macam-macam itu. Tapi minimal ada sampel lah. Sampel contoh instrumen yang mau Anda kembangkan seperti apa. Tidak harus semuanya ya. Ya kecuali Anda mau sekalian semuanya dibuat ya bagus. Tapi kan sebetulnya mah bikin instrumen di kuantitatif itu nanti pekerjaan dengan pembimbing. Ya. Kalau dengan saya mah Anda minimal formatnya sudah punya. Format dari kisi-kisi instrumen untuk penelitian kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu tadi seperti yang Denisa ya. Jadi fokus penelitiannya hanya tinggal menurunkan dari pertanyaan penelitian. Nah, hanya menurunkan dari pertanyaan penelitian kepada data yang dicari, itu Anda harus baca dulu teori yang berhubungan dengan masing-masing rumusan masalah tadi. Contoh tadi ya, yang Denisa, rumusan pertama tentang nilai-nilai ajaran Islam, nilai-nilai Ikigai dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka teori ini adalah teori tentang nilai-nilai ajaran Islamnya. Kenapa nilai Ikigai-nya nggak dibahas di teori? Karena itu data yang dicari. Ini nggak dibahas. Kemudian yang kedua, pertanyaan penelitian yang kedua tentang strategi. Nah, maka nanti bicara tentang pembelajaran PAI. Ya, tentang pembudayaan ya, tentang pembudayaan nilai-nilai. Baru yang ketiga tentang pembelajaran PAI-nya. Itu teori dan teori besar. Jadi Anda tidak bisa menurunkan data yang dicari kalau Anda belum bisa minimal punya
informasi awal mengenai teori-teori yang Anda gunakan dalam skripsi Anda itu. Silakan, ada pertanyaan? Bapak nih izin bertanya. Enggak. Kalau lihat di instrumen Bapak dan TDN 1 kan apa ya, cuma wawancara, dokumentasi sama ini kan Pak, sama observasi. Nah, kan Neng menggunakan teknik penelitiannya konten analisis dan juga apa ya itu teh studi pustaka serta bahan audiovisual, itu gimana Pak teknik penelitiannya? Jadi bingung. Ya itu semuanya dokumen namanya itu. Di dokumen itu ada yang audio, ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang tertulis. Jadi dokumen itu banyak jenisnya. Jadi ketika bahannya audiovisual itu dokumen juga, tapi dokumennya nanti dipecah. Ada dokumen dalam bentuk, misalnya kan Neng nanti mengembangkan materinya dari kurikulum ya, maka nanti dokumennya adalah langsung dituliskan. Kalau tadi kan Denisa menuliskannya buku Ikigai. Nah, Neng tuliskan nanti dokumennya ada 1 kurikulum PAI untuk SMA kelas 9 misalnya. 9, 10 ya. 10 misalnya. Mohon Bapak, insya Allah. Nah, berarti dokumen yang wajib itu pertama adalah kurikulum. Yang kedua buku ajar. Buku ajar PAI, ambil salah satu buku ajar yang mana yang digunakan. E-book, misalnya e-book dari Kemendikbud, boleh. Sehingga nanti sumber datanya pertama dari kurikulum, yang kedua dari buku ajarnya, terus yang ketiga dari bahan audiovisual itu apa? Wujudnya apa bentuknya? Aplikasi Video atau apa? Bapak? Oh, enggak sih. Media Bapak. Media sosial kayaknya. Kan kalau video mah hanya alat kan, bukan sumber data kan. Dia tidak memberikan data kan. Dia yang data itu kan hanya kurikulum dan buku ajar PAI kan ya. Panduan ini Bapak bukan panduan. Bisa panduan, bisa ya, panduan apa istilah manual ya. Manual penyusunan podcast misalnya itu bisa. Kecuali kalau yang terakhir kan ada respon ya. Respon peserta ya, respon siswa ya kalau nggak salah ya. Dia Bapak respon siswa. Nah, berarti nanti sumber datanya adalah siswa. Itu terserah apakah bentuknya adalah bentuk wawancara, bentuk angket, atau dalam bentuk apa ya kalau istilahnya kalau di medsos itu komentar ya, komentar istilahnya komentar apa ya, komentar yang dicantumkan dalam media sosial. Ya berarti sosial media ya. Sosmednya disebut aja Pak YouTube ya. Iya Pak. Ya, jadi kan Neng Rina tahu respon siswa bukan dari angket, bukan dari wawancara kan, tapi dari komentar mereka ya. Oh iya. Nah, kalau komentar mereka di YouTube berarti sumber datanya adalah YouTube nanti. Bukan siswanya, YouTube-nya. Ya, iya siswa, tetapi sumber datanya ada di YouTube. Gitu ya. Coba Neng buat kayak Denisa tadi ya. Sudah belum? Baru satu rumusan masalah Pak, baru satu rumusan masalah. Ya. Besok aja biar nanti kelihatan. Isi komentarnya lebih enak kalau sudah jadi barang, sudah barang jadi ya. Oke, kemarin ada yang minta form ini ya, form kisi-kisi, siapa ya kemarin?
Salma ya, Salma. Halo Salma. Iya, Pak. Nah, nanti yang punya Denisa ya. Kalau ini nanti bisa di-share dengan teman-teman. Kan nggak ada yang sama judulnya ya. Kan nggak ada yang sama judulnya ya. Jadi Iya, mulai Bapak. tidak akan ada yang mencuri itu idenya. Karena judulnya nggak ada yang sama. Jadi saya mau ngirim yang punya saya ya, Salma ya. Tapi kalau yang saya kan disertasi ya, terlalu panjang itunya, instrumennya. Nanti saya nunggu produk hari ini. Karena saya percaya Anda semuanya belum selesai di kisi-kisinya, makanya nunggu yang contoh dulu. Oke, teman-teman yang lain ada yang sudah nyoba bikin kisi-kisi? Yang terutama yang kualitatif ya? Terutama yang kualitatif. Gini nih kalau ngajar online teh. Ngajar online, semuanya off-cam, kemudian nggak ada yang berbunyi suaranya, kayak ngajar sendiri nih. Interaksinya nggak jalan. Kalau ada yang mau share salah satu contoh, misalnya, ya biar nanti bingung-bingungnya kita jawab di sini. Sebelum saya kasih lagi tugas baru nih, dari kisi-kisi dan turun ke pedoman, observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi. Wisda udah katanya, Pak. Udah nyoba. Ya boleh kalau mau di-share. Jadi mirip hafalan Quran lah. Jangan dulu nambah hafalan, sebelum hafalan yang pertama, mutkin dulu. Nah ini hafalan pertama adalah tentang kisi-kisi instrumen. Anda sudah mutkin belum nih? Ciri mutkinnya harus ada bukti. Buktinya produk. Kalau ngertinya baru di otak mah belum benar itu. Harus ada di produknya. Ya. Saya mau, ini mumpung ada saya nih, konsultannya nih. Bisa mengkritisi. Kalau enggak, saya pindah lagi nih ke materi baru. Ya, anggaplah Anda semua sudah ngerti. Walaupun ketinggalan itu ngerti sih. Ciri ngerti di ilmuwan mah ada produk yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, itu baru ngerti. Learning to know, learning to do. Nah, Anda tuh sekarang baru learning to know, baru belajar tahu saja. Learning to do-nya belum. Tadi baru contoh Denisa saja. Learning to do itu pun harus diperbaiki. Nah, bagusnya masih langsung learning to be, ya, sudah jadi lah. Menjadi bagian learning to be. Jadi kalau mungkin itu learning to be sudah menjadi bagian dari otak Anda, ngalir sendiri. Learning to live together. Nah, nanti kita bisa merasakan kebermaknaan dari ilmu itu. Ketika kita bersentuhan, berinteraksi dengan orang-orang lain. Oke, sebelum lanjut, saya minta koreksi lah. Jangan cara saya ngajar bikin Anda makin bingung ini. Susah ya sih, belajarnya kita online sih, jadi agak susah. Harusnya memang offline kalau material ya, langsung praktek. Tiap orang mengerjakan di meja, saya amati satu-satu, datangi tiap meja, kelihatan kan sedang mengerjakannya. Kalau ini saya nggak bisa sih ngecek satu-satu. Nah, lagi ngerjain apa, saya nggak tahu ya. Sali lagi ngerjain apa, saya nggak tahu kan. Ada yang terlihat hanya wajah saja. Lagi yang off-cam, saya nggak tahu lagi ngapain. Ada yang nuker ngagoler, ada yang nuker rebus mie, ini udah puasa. Ada yang lagi ke warung, macam-macam. Tapi kalau offline masih praktikum ya, jadi Anda langsung semuanya mengerjakan di meja. Oke, semuanya mengerjakan kisi-kisi instrumen, semuanya kerjakan. Nanti saya keliling tiap meja, lihat Anda mengerjakan apa. Kalau sekarang saya keliling, Nisa coba tampilkan kisi-kisinya yang dikerjakan.
Maaf Pak, saya pakai HP, nggak bisa menampilkan. Pokoknya semuanya pindah jadi HP semua ini. Yang muncul ya, saya tanya aja yang kameranya muncul nih. Jahara, udah sampai mana Jahara? Belum ini sih Pak, belum di ini lagi. Sudah dicoba kisi-kisinya belum? Belum Dibuat. terlalu ini sih Pak. Belum di, kayak udah nyoba tapi belum terlalu apa ya, belum ini deh, belum. Ya. Ini sama semuanya bingung, tapi nggak tahu di mana bingungnya kan? Kalau ada produknya diperlihatkan, Pak, saya bingung di sini. Nah, kan saya jelas memberikan solusinya gampang ya. Oh ini nih bisa kayak tadi Denisa kan? Oh Denisa ini harusnya ini isinya mengacu kepada teori ini. Ya. Sasa Bila udah sampai mana Sasa? Cak. Iya Pak, kemarin teh baru kan pakai studi literatur CCT jadinya. Nah, bingung mungkin yang tadi ngelihat contoh yang Denisa teh kayak bagian sumber datanya gitu Pak. Kemarin teh baru kepikiran dicantumin sama kayak tadi Denisa ya satu buku itu, dan kemarin baru lihat-lihat yang cutting sih Pak, ternyata kayak jurnal gitu nyata dicantumin gitu ya Pak. Berarti Iya. udah tahu. Ya, jangan abstrak sih, harus. Ya walaupun sekarang kan baru latihan ya, kan nanti yang asli mah nanti ketika dengan pembimbing skripsi ya. Tapi ini latihan supaya nanti ketika dengan pembimbing Anda sudah benar tuh ya sesuai dengan riset yang aslinya nanti Anda teliti. Gitu. Jadi sumber data itu harus jangan abstrak, harus konkret. Kayak tadi contoh ya, contoh saya ke pasar harus jelas, pasar mana. Jangan tuliskan sumber data pasar. Pasar teh banyak. Pasar di Kota Bandung. Oh, Balatak di Bandung teh. Yang mana? Pasar Lembang misalnya. Bisa spesifik lagi, bisa pasar Lembang Blok C. Bisa lebih spesifik lagi, bisa pasar Lembang Blok C kios Haji Adang. Nah, itu kan lebih spesifik kan datanya. Artinya kalau orang nyari data, itu tidak akan nyasar kemana-mana. Buku Ikigai, apakah semua buku dibaca? Oh iya dibaca Pak, ya udah semua. Kalau ternyata yang dibaca hanya beberapa bab saja tentang itu, ya Anda bisa lebih spesifik. Bab 3 dari buku Ikigai. Tapi kalau ternyata semuanya memang dibaca, karena penting ya dari satu sumber buku itu yang dibaca. Itu saja ya, jadi memang sumber data itu bagusnya sih, harusnya spesifik. Untuk menunjukkan bahwa peneliti sudah siap dengan sumber datanya itu. Itu fungsinya studi pendahuluan. Anda tahu siapa saja yang punya sumber data. Jadi misalnya di sumber datanya praktisi budaya Jepang. Itu berapa ribu di Indonesia praktisi budaya Jepang. Sebutkan saja langsung. Dokter Indriani misalnya. Dosen pendidikan bahasa Jepang, UPI. Nah, itu kan lebih jelas ya. Kemudian misalnya Nobita, penduduk asli Jepang, nah, bisa aja kan? Itu lebih jelas. Gitu. Sali sudah sampai mana Sali? Masih bingung di sumbernya Pak. Sumber data. Mohon. Nah, itu fungsinya studi pendahuluan ya. Studi pendahuluan itu Anda untuk menemukan sumber datanya itu. Jadi Denisa juga sama. Sekarang harus kembali studi pendahuluan. Mencari-cari sumber data yang bisa menjawab itu. Rizda udah sampai mana? Rizda masih yang ikut yang Pak Cucu ya? Iya Bapak, udah nyoba dikit-dikit sih Pak. Cuman masih bingung nurunin itunya, pertanyaan dari yang rumusan, dari pertanyaan penelitiannya lebih spesifiknya lagi gitu Pak. Soalnya kan yang dicari itu ya prestasi akademik. Nah, bingung ke yang apa sih, tabel yang ini nih, tabel data yang dicari
mencarinya masih bingung gitu Pak. Kan yang dicarinya cuma prestasi akademik. Nah, sumber datanya tuh kan kalau misalkan melihat dari teori itu ke kartu hasil studi mahasiswa ya Pak. Nah, Ya. itu tuh kayak gimana gitu Pak? Ya, itu harus jelas dulu siapa respondennya. Siapa respondennya harus jelas dulu. Tapi kalau sekarang mah tidak apa-apa dulu, misalnya kartu hasil studi mahasiswa itu boleh. Kalau dianggap itu valid. Misalnya biar triangulasi bukan hanya KHS, ada KHS versi mahasiswa, ada KHS di dosen wali, ada KHS di akademik, itu kan banyak ya yang mempunyai data tentang prestasi akademik itu. Bisa jadi ada yang nggak update misalnya. Karena yang namanya KHS itu kan barang pribadi ya, privasi. Privasi itu ya harus ada izin dari yang punya data yang untuk bisa menemukan data itu. Harusnya sih kalau riset lebih gampang ya, karena penelitiannya penelitian kolaborasi, ya tinggal ikuti aja yang punya dosen itu. Iya Bapak, nanti ditanya lagi ke Pak Cucu. Ya. Soalnya Jadi hari belum sempat dibalik lagi. Jadi sebetulnya materi hari ini Anda bukan harus jadi seutuhnya instrumen Anda, tetapi rangka berpikirnya Anda kuasai itu. Karena nanti instrumen jadinya yang setelah Anda lolos seminar proposal dan disetujui oleh pembimbing skripsi, baru jadi instrumen jadi. Jadi kalau sekarang mah ya minimal Anda latihan membuat kisi-kisi instrumen. Syukur-syukur kalau nanti kisi-kisi yang Anda buat ternyata sejalan dengan dosen pembimbing, artinya Anda nggak usah 2 kali mikir kan, karena sudah dikerjakan dari sekarang. Jadi nanti Denisa kalau misalnya dulunya sudah ACC, kemudian kisi-kisinya disetujui, artinya Denisa sudah mengerjakan langkah cepat ya. Bagian yang tadi, bagian bab 1, bab 2, bab 3 instrumen sudah selesai sebelum bisa dilaksanakan. Sehingga bulan Agustus, bulan September, itu Anda tinggal ke lapangan saja. Jadi kalau bab 1, bab 2, bab 3 selesai di bulan Agustus, maka kalau Denisa mengejar target sidang bulan Januari, itu pasti tercapai. Karena hanya ada waktu 6 bulan, dan kalau ya risetnya kayak tadi, tidak butuh 6 bulan sih. Karena sumber datanya kan tidak dipengaruhi oleh siklus waktu. Ya. Kalau Denisa punya target 3,5 tahun, kuliah selesai, artinya kan harus sidang di bulan Januari ya. Januari gitu. Karena kalau Desember nggak mungkin ya, karena Desember masih ada mata kuliah yang belum keluar nilainya, yaitu PPL. Jadi kemungkinan Anda paling cepat itu Januari. Januari itu dihitung 3,5 tahun. Kalau Februari, itu sudah dihitung 4 tahun. Karena Februari sudah masuk ke semester genap. Kalau Januari masih dihitung ganjil, sehingga kalau Anda ganjil, masih sidangnya diganjil, Anda dihitung 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi teman-teman yang mengejar target 3,5 tahun, ya minimal Agustus sebelum September, Anda sudah selesai bab 1, bab 2, bab 3 instrumen. September tinggal ke lapangan. September, Oktober ke lapangan. November 3 bulan. Dan Desember tinggal ngolah data. Januari ya di sidang. Kayak gitu. Baik. Saya coba lagi share screen. Bapak mau nanya. Nah. Apa? Kalau sumber datanya itu wawancara, iya gitu, studi itunya wawancara, nama sumber datanya adalah sumber, Pak? Nah, tergantung apakah yang punya data itu nama orang atau nama jabatan. Nama orang, Pak. Memang penelitiannya penelitian orang, penelitian lembaga. Enggak, lembaga, Pak, jadi ke ketuanya gitu, Pak. Ya itu aja, jangan orangnya, ketuanya. Karena kalau orang bisa ganti saja, bisa ganti-ganti kan. Kepala SMA Negeri 10 Bandung itu jangan ikut nama orang. Kecuali nanti penelitiannya penelitian ke orang. Kalau tadi kayak Indonesia misalnya praktisi, itu kan kalau praktisi kan banyak. Ikut orang. Dr. Sugiharto praktisi budaya Jepang. Praktisi budaya Jepang, kayak gitu.
Tapi kalau kepala sekolah kan cuma satu. Kepala Seman 10 Bandung cuma satu orang. Gak usah nyebut nama karena bisa jadi pas nanti Anda ke sekolah sudah ganti kepala sekolahnya. Ya. Ya, Ya. Oke, setelah Anda buat kisi-kisi instrumen, selanjutnya Anda membuat pedoman. Kalau di kisi-kisi Anda menyebutkan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya, maka harus membuat pedoman observasi. Nah, ini format seperti ini formatnya. Fokus kajian, tinggal mengambil. Tadi kan kalau yang Denisa tidak ada observasi, ya Denisa ya. Karena Denisa tidak ada observasi, maka tidak perlu membuat pedoman observasi. Jadi kalau ada yang membuat ada observasi di teknik pengumpulan datanya, maka Anda buat pedoman observasi. Isinya hampir sama sih. Fokus kajiannya apa, data yang dicarinya apa, lalu jenis kegiatannya apa. Ya. Terus aktivitas yang diamati dari kegiatan itu apa. Jadi kalau Anda mengamati jenis kegiatannya adalah pembelajaran PAI di kelas. Nah, aktivitas yang diamati yang mana? Karena pembelajaran PAI itu kan luas ya, dari mulai A sampai Z itu apakah semuanya diamati? Nah, di sini tuliskan aktivitas yang diamati. Misalnya kalau Anda bicara tentang strategi pembelajaran guru PAI, nah, jenis kegiatannya adalah pembelajaran PAI di kelas. Aktivitas yang diamati mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, itu seperti apa? Jadi ada pedomannya, sehingga jelas apa yang mau diamati. Jadi kalau Anda menonton sepak bola, itu kan setiap orang yang nonton beda-beda tujuannya. Ada yang nonton sepak bola, yang diamatinya hanya wasitnya saja, yang diamati hanya strikernya saja, yang diamati hanya anpalnya saja, walaupun kegiatannya sama. Makanya bisa jadi ada di antara Anda yang semuanya datang ke sekolah yang sama, datang ke Seman 1 Bandung. Yang satu mah mengamati medianya, yang satu mah mengamati metodenya, yang satu mengamati kulturnya, yang satu mengamati komunikasinya. Nah, itu kan bisa beda-beda, walaupun tempatnya sama. Nah, ini penting, ini 4 kolom nih ya. Fokus kajiannya apa, data yang dicari apa, kemudian jenis kegiatannya apa, aktivitas yang diamati dari kegiatan itu apa. Oke, untuk pedoman observasi bisa dipahami 4 kolom ini. Fokus kajian, data yang dicari, jenis kegiatan, aktivitas yang diamati. Bisa ada yang ngasih sampel yang ada observasi siapa? Di teknik pengumpulan datanya. Cung, yang ada observasi siapa? Teh Sali, Pak, sepertinya. Sali ada observasinya, Sali. Misalnya yang bagian apa yang ada observasi? Ini Pak paling kayak bagaimana mengimplementasikannya gitu di lapangannya. Implementasi apa? Implementasi nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran kimianya. Implementasi nilai Islam dalam pelajaran kimia. Nah, nanti saya observasi. Ya, terus yang diobservasi, misalnya apa? Jenis kegiatannya. Iya, kayak pembelajarannya sih Pak. Oke, di sini nanti tulis di sini jenis kegiatannya. Pembelajaran PAI di kelas. Pembelajaran PAI secara daring. Ya, yang mana kegiatannya? Nah, aktivitas yang diamati. Kan pembelajaran itu banyak. Apa yang diamati? Itu kan nilai-nilai ajaran Islam dalam pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI. Berarti kan yang diamati adalah nilai-nilai ajaran Islamnya. Berarti pas bagian mana Anda mengamati itu? Nilai-nilai itu ditanamkannya di bagian mana? Nah, itu kan ketika saling membayangkan kegiatan pembelajaran PA itu kan luas ya. Ada gurunya, ada muridnya, ada sarananya, ada medianya, ada komunikasinya,
ada interaksi guru dan muridnya, ada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, dipilih aktivitas mana yang diamati, yang oleh Sally dianggap itu mengandung nilai-nilai. Misalnya, aktivitas yang diamati, 1, penataan ruang kelas. Umpamanya ya, karena bisa jadi kan nilai-nilai itu ditanamkan oleh guru melalui penataan ruang kelas. Kedua, komunikasi guru dengan murid. Atau sebaliknya, murid dengan guru. Ada nggak nilai-nilai yang ditanamkan melalui komunikasi? Oh, ada. Yang ketiga, dari pengembangan materi ajar yang disampaikan. Itu ngomong pas ngebahas kimia, ngomong Tuhan, ngomong Allah, ngomong agama, ngomong kebaikan. Terus yang keempatnya, dalam hal apa lagi? Itu kan banyak ya. Di pembelajaran tuh banyak sekali kegiatannya. Nah, aktivitas yang diamati oleh Sally yang mana? Nah, seperti itu. Kalau enggak buat pedoman observasi nanti Sally bingung. Yang diamati yang mana? Bisa jadi cara berpakaian guru itu menjadi yang diamati. Atau cara guru menegur siswa yang telat masuk kelas itu bisa jadi yang diamati. Nah, kayak gitu ya. Oke, itu contoh ya. Yang lain yang mau ngasih contoh, yang punya observasi. Bapak, Ya, Salma. kalau data yang dicarinya kemampuan membaca Al-Quran, itu harus pakai observasi atau wawancara aja, Pak? Tergantung nanti Anda kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif, eksperimen nanti. Kualitatif, Pak. Kalau kemampuan kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa, kalau misalnya datanya data jadi, ya itu dokumen bukan observasi. Oh, gitu, Pak. Kalau data jadi. Kalau datanya belum ada, berarti observasi. Oh, iya, Pak. Misalnya kemampuan baca Al-Quran mahasiswa UPI angkatan 2020. Kalau di Baki sudah ada datanya, ya nggak usah diobservasi. Datang ke Baki, minta sumber data, dokumen dari Baki. Hasil pengetesan mahasiswa baru itu. Tapi kalau belum ada data, ya harus diobservasi. Ya paling kalau pembelajarannya baru observasi, pelajaran baca Al-Quran, pembelajaran baca Al-Quran dengan metode Baghdadi. Nah, itu observasi nanti. Bagaimana sih di kegiatannya pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode Iqra misalnya. Maka aktivitas yang diamati adalah apa dari Iqra itu? Mulai dari pembukaannya, proses pembelajarannya, sampai nanti evaluasinya. Baik, Pak. Ini sama ya? Iya, Pak. Oke, ini kalau yang menggunakan pedoman observasi. Jadi di sini ada tambahan 2 kolom ya. Jenis kegiatannya apa, aktivitas yang diamatinya apa. Sekali lagi ya, bisa jadi ada kegiatan yang sama dilakukan oleh beberapa peneliti. Semuanya nonton sepak bola. Tetapi aktivitas yang diamati beda-beda. Yang satu fokus ke siapa, fokus ke apa. Atau tadi ya, pembelajaran guru PAI di kelas. Sama kegiatannya pembelajaran guru PAI di kelas. Cuman peneliti yang satu fokusnya ke media, peneliti yang satu fokusnya ke metode, peneliti yang satu fokusnya ke evaluasi misalnya. Itu kan beda-beda. Ya. Oke. Nah, kalau Anda yang menggunakan wawancara, Anda juga membuat pedoman wawancara. Nah, ini sama ya. Kolom yang kedua ini, fokus kajian, data yang dicari, ini sudah ada di instrumen. Informan itu adalah sumber data. Itu sumber data. Ya. Misalnya di sini informannya pejabat berwenang Kementerian Riset-Dikti. Ya, karena kenapa pejabat berwenang? Karena kalau langsung menyebutkan menteri, kan belum tentu menteri mau diwawancarai. Ya. Dirjen belum tentu, maka pejabat berwenang. Siapa yang ditunjuk oleh kementerian? Itu yang akan kita wawancarai. Nah, Anda membuat, di sini ada kolomnya adalah daftar pertanyaan.
Jadi kalau di pedoman wawancara, kata kuncinya ada pada membuat daftar pertanyaan. Di kualitatif, daftar pertanyaan ini hanya bersifat rujukan, stimulus saja, pedoman ya. Artinya ada di lapangan bisa berkembang ini pertanyaannya, tidak kaku ya, dinamis, tidak kaku. Tapi Anda sudah membuat daftar pertanyaan, sehingga ketika Anda mewawancara, Anda tahu apa yang ditanyakan. Ya. Jadi di pedoman wawancara, kata kuncinya sekali lagi ada pada daftar pertanyaan. Saya tadi Denisa ya, Denisa ada narasumbernya adalah masyarakat produk asli Jepang. Ya buat daftar pertanyaannya, supaya ngobrolnya juga ada tujuannya. Jadi ada pertanyaan yang sifatnya berkaitan dengan riset, ada pertanyaan yang sifatnya icebreaker ya, atau sifatnya hanya membangun suasana kondusif. Apa kabar Nobita? Sehat? Udah berapa lama tinggal di Jepang? Jadi ada pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan riset, tapi ada pertanyaan yang berhubungan dengan riset. Nah, yang ditulis dalam daftar wawancara adalah yang berhubungan dengan risetnya. Kalau yang tidak berhubungan dengan riset, nggak usah. Itu mah nanti jadi basa-basi dalam wawancara saja. Oke, untuk wawancara, pedoman ini gampang ya. Gampang sih kolom nama, yang khusus sama daftar pertanyaan. Kolom nama gampang. Jadi dokumen apa yang memberikan jawaban dari kepada Anda itu. Oke, itu saja dulu lah. Jadi sekarang nambah 3 ya. Kemarin kisi-kisi instrumen, sekarang diturunkan dari saya, diturunkan dari kisi-kisi instrumen, turun ke pedoman, sesuai dengan yang ditulis dalam teknik pengumpulan data. Kalau di Indonesia hanya 2 ya, wawancara dan studi dokumen. Maka buatlah pedomannya. Kalau studi dokumen sih gampang, aja kan cuma tinggal baca buku Ikigai ya, baca buku Ikigai, nonton video dokumenternya, nah nanti amati dari dokumen itu apa data yang diperoleh. Wawancara tadi ya dengan 2 itu ya, orang Jepang aslinya, atau kalau nggak orang Jepang asli ya datang langsung ke kedutaan besar Jepang di Indonesia, kedubes Jepang. Atau dari kata Sali ada mana apa Sal? Foundation, Japan Foundation ya? Iya Pak, Japan Foundation. Ada di Bandung itu? Kalau yang Sali tahu mah di Jakarta Pak, depan gedung Kemendikbud. Nah, ya sekali-kali mainlah ke Jakarta Indonesia, ke Japan Foundation. Kali-kali dapat teman baru. Bisa jadi nanti narasumbernya bukan cuma 1, beberapa orang di sana yang bisa menjelaskan tentang Ikigai. Tapi jangan sekarang, nanti aja setelah judulnya lolos dulu ya. Sekarang mah nggak bisa duit itu. Oke. Kita kan on-cam lagi. Nah, sekarang saya mau evaluasi nih, mau tanya-tanya nih. Kalau yang tadi on-cam nggak akan saya tanya ya. Yang off-cam saja yang saya tanya. Oh ya, Fikri itu ini ya, Fikri Nur Rahman ya? Iya Pak. Oh ini ya, yang nanti saya minta bantuan ya, Fikri ya. Oke, karena Fikri mau saya minta bantuan, dia nggak akan saya tanya. Saya mau ke, kalau Bilkis mah nanti ya, biasa bagian kesimpulan ya. Bagian kesimpulan materi hari ini. Biasanya bagus kesimpulannya. Nita Astri.
Coba Nita, apa yang didapat dari kuliah hari ini? Tadi, aduh, ada suaranya nggak Pak? Ya, ada. Jadi tadi itu membahas tentang desain penelitian ya. Ada yang dibahas tentang desain penelitian. Jadi desain penelitian itu jangan terfokus pada pengertian teori yang kita bahas, tetapi lebih pada teknik pengumpulan data yang akan kita lakukan. Terus teori juga tidak tidak dimasukkan secara utuh gitu Pak. Kelihatannya. Terus apa lagi ya tadi teh? Tadi yang waktu tadi Nisa Pak. Ya, pokoknya dari awal sampai akhir yang ditangkap apa? Iya, Coba kalau ya, sampai akhir enggak yang itu. yang nggak usah semua apa sih apa yang tadi kan satunya bicara tentang apa? Tadi yang Nita ini aja ya Pak, yang ditangkap aja. Yang nggak usah semua, tapi dari awal salah satunya apa yang ditangkap? Tadi yang tentang desain penelitian yang tadi Nita sebutin itu. Terus apa lagi ya tadi teh? Oke, satu aja lah. Jis. Udah apa itu aja? Jis. Jis Gelar. Selain dari yang Nita. Yang barusan dipelajari apa ya? Tentunya tentang instrumen penelitian. Yang mana tadi itu pakai contohnya punya Teh Dinisa, ada beberapa catatan juga mengenai sumber datanya. Dari pertanyaan penelitian itu nanti kan diturunkan jadi fokus kajiannya apa aja yang harus dicari gitu. Kemudian jadi apa kata kunci supaya kita bisa menurunkan dari fokus kepada data yang dicari? Dari pertanyaan ke fokusnya Pak? Ya. Masalahnya gitu Pak. Jadi apa yang bakal kita cari itu nanti kan dari pertanyaannya itu dimasukin ke fokus kajian, kemudian nanti kita mulai cari dari sumber datanya, kalau bisa jangan cuma satu gitu, jangan cuma dari dokumen aja gitu, dari yang wawancara juga dan lain-lainnya. Oke, jadi biar Anda bisa menurunkan dari fokus kajian ke data yang dicari, maka Anda harus kuasai teori yang relevan dengan fokus itu. Teori yang relevan. Iya. Jadi kalau tadi Denisa tentang nilai-nilai ajaran Islam, nilai-nilai ikigau dalam ajaran Islam, maka harus dikuasai teori tentang nilai-nilai ajaran Islam. Oke. Kamara atau Zia, selain dari Nita sama Ajis, apa lagi? Bismillah, kalau yang saya dapatkan dari penjelasan yang tadi tentang itu bahwa proposal penelitian itu yang Arama lebih nangkap yang Bapak yang awal-awal tentang kalau yang Bapak tuh lebih setiap bab tuh harus disertakan, bukan harus lebih disarankan untuk ada bab pengantarnya supaya si pembaca tuh tidak harus membuka semua file dari awal sampai akhir itu. Jadi biar tahu proposal atau disertasi Bapak yang buat tuh mau meneliti tentang masalah apa gitu. Terus di Medlib itu ada tentang desain penelitian, tentang tempat dan partisipan penelitian, terus tentang pengumpulan data dan analisis data. Dan yang tadi itu yang Teh Denisa tuh lebih ke sama sih seperti yang disampaikan oleh Aji sama Teh Nita, bahwa tadi tuh tentang sumber data dan fokus kajian tuh masih kurang ya. Jadi yang sebagai kayak buat Ara juga gitu, masih kurang juga tentang masih bingung tentang sumber datanya gitu. Jadi harus melakukan studi pendahuluan lagi. Seperti itu, Pak. Oke, Miftahul Hamdi. Oke, selain apa lagi selain yang tadi 3 orang tadi? Mungkin lebih ke kisi-kisi juga sih Pak. Yeah. Jadi tadi dijelasin sama Bapak tambahan kalau sumbernya itu harus jelas gitu. Usahakan sumbernya itu bisa menjawab pertanyaan atau masalah-masalah yang ada
di kisi-kisi instrumen kita. Apa lagi ya? Mungkin itu saja Pak tambahannya. Oke. Nah, Sali ini ada penampakan ya di room Sali. Ada penampakan. Iya Pak, ada Tiara. Oh itu Tiara, saya penampakan sih. Oke, lanjutnya sekarang saya mau ke Kisti Amalia Hakim. Kisti. Iya, Bapak. Oke, Kisti. Ya, mungkin yang tadi ya yang dari saya dapatkan setelah kisi-kisi instrumen penelitian itu bisa turun ke pedoman ada kalau misalnya di penelitiannya kita ada observasi berarti kita menambahkan pada pedoman observasi. Nah, di situ terdapat sama kayak ke kisi-kisi instrumen ada fokus kajiannya, cuman yang dibedakannya itu dari tambahannya ada kayak jenis kegiatan sama aktivitas yang diamati. Terus kayak jenis kegiatannya itu kayak tadi yang kalau tes Sali apa sih tentang implementasi. Nah, jenis kegiatannya itu berarti pembelajaran. Terus aktivitas yang diamatinya tuh kan banyak, bisa kayak dari pakaian atau enggak yang lainnya gitu, Pak. Itu yang saya tangkap. Salah satunya. Oke. Ini di room hanya ada 58 orang, 57 orang ya. 58. Yang lain pada kemana aja deh? Tadi itu banyak. Kan kalau 2 kelas mah banyak ya. Iya tadi banyak, pasti pas dicek lagi tinggal segitu Pak. Ada ya, kalau kelas B ada beberapa orang yang WA ke Asep katanya ya ada yang reconnect gitu, ada yang terkendala jaringan gitu Pak. Kalau kelas B. Tadi ada Agung, kemudian ada Anur. Oke, saya minta konfirmasi ya, teman-teman yang di akhir ini hilang. Kalau tidak ada konfirmasi dianggap tidak hadir kuliah ya. Nanti konfirmasi ke PJ saja lah. Ini di catatan saya hanya ada 58 orang ya yang hadir di sesi akhir ini. Jadi saya ingin tahu alasannya ya, Asep ya, yang Asep, yang kelas B, yang kelas A sama Tisda atau Denisa ya. Ini teman-teman yang sekarang tidak hadir di akhir, apa argumennya? Ya saya tahu nanti bisa memetakan, oh rata-rata alasannya lebih kepada sinyal atau apa. Ya, Asep ya, Asep, Sali, Denisa, Tisda. Iya. Ya. Karena kan sudah mah kita online ya, terus nggak ikut masuk, ya, begitu ngerti. No online wet ngerti, kamu nu hadir gitu ya. Oke, coba Bilkis, simpulan Bilkis. Ya, buat hari ini kita udah belajar tentang pra-penelitian, yang mana yang pertama itu ada studi pendahuluan, lalu ada proposal penelitian, seminar proposal, revisi proposal, dan juga SK pembimbing. Yang diturunkan ke proses penelitian. Nah, ada 2, di sini ada persiapan penelitian, yang kedua ada pelaksanaan penelitian. Nah, persiapan penelitian itu yang pertama ada penguatan fokus penelitian, ini bab 1, yang mana bab 1 ini isinya pendahuluan dipecah jadi bab 1 yang udah pernah dibuat di proposal gitu. Nah, di dalam fokus penelitian ini lebih luas, lebih banyak referensi, dan lebih banyak contoh kasusnya. Jadi permasalahan empirik yang harus diteliti gitu. Di yang kedua itu, bab 2-nya ada pengembangan literatur, yang isinya itu ada teori yang diangkat dan literaturnya itu lebih banyak. Yang ketiga itu ada penyusunan desain penelitian di bab 3 yang menggambarkan langkah-langkah penelitian yang dilakukan dan kenapa memilih langkah-langkah itu, yang mana didukung teori sebagai langkah berpikir risetnya.
Nah, katanya itu bukan lagi akan, tapi sudah pada konteks apa yang dipakai dalam penelitian atau apa yang dilakukan dan sesuai pada penelitian. Lalu teori apa yang dilakukan dan mengapa memakai teori itu. Nah, yang keempat itu ada pengembangan instrumen penelitian, yang isinya itu ada apa yang ingin dicari, bagaimana cara mencarinya, di mana mendapatkannya. Nah, kenapa ada pengembangan instrumen penelitian ini? Supaya penelitian terarah dan tidak bingung nantinya. Lalu ada perizinan. Nah, catatan tadi, kata Bapak, bagusnya setiap bab dikasih pengantar sebelum terjun ke isinya gitu. Jadi ketika pembaca baca pengantar itu sudah tahu isinya. Lalu ada catatan lagi, yang satunya cari teori yang masuk pada rumusan masalah. Lalu tadi catatan instrumen penelitian, itu yang pertama ada sumber harus jelas, buku atau jurnal terkait dengan abstrak. Jangan abstrak terkait, jurnal terkait, jangan abstrak gitu. Nah, yang kedua ada, jika sudah ada di bab 2, berarti sudah dipahami peneliti dan tidak usah dicari lagi. Lalu tadi kan di pelaksanaan penelitian ada pengumpulan data. Yang pertama itu ada pedoman observasi. Jika menggunakan observasi, yang pertama itu ada fokus kajian, yang kedua ada data yang dicari, yang ketiga ada jenis kegiatan, yang keempat ada aktivitas yang diamati. Nah, terus ada wawancara. Pedoman wawancara itu isinya ada fokus kajian, yang kedua ada data yang dicari, yang ketiga ada informan, yang keempat ada data pertanyaan. Nah, yang selanjutnya ada pedoman studi dokumen. Itu ada 3. Nah, kata kuncinya itu daftar pertanyaan. Yang pertama ada fokus kajian, yang kedua ada data yang dicari, yang ketiga ada nama dokumen. Dan dokumen ini dokumen yang akan memberi jawaban gitu. Tidak kaku, dinamis, dan berhubungan dengan riset. Gitu, Bapak. Oke, udah ya. Baik, saya kira Bilqis sudah lengkap ya dari A sampai Z. Berarti turutan ya, Bilqis mencatat, mengobservasi kegiatan kuliah hari ini sehingga dari materi A sampai Z bisa terekam ya. Nanti teman-teman yang butuh informasi bisa nanya ke Bilqis. Catatannya kayaknya bagus tuh kalau ada ujian tulisan mah bisa niron karena catatan anak kuliah ya. Ya, oke, thanks Bilqis. Sama-sama, Bapak. Baik, teman-teman, itu barangkali setelah ini Anda learning to do ya. Mulai mengerjakan yang belum kisi-kisi, yang sudah kisi-kisi sempurnakan, yang sudah sempurna tinggal turunkan ke pedoman-pedoman yang tadi saya contohkan ya. Walaupun sekali lagi di kuliah ini hanya baru sampel saja. Nanti yang aslinya adalah ketika Anda sudah mulai terjun ke lapangan, ketika Anda sudah mendapatkan SK pembimbing dan mendapatkan pembimbing yang konkret, bukan abstrak ya. Kalau sekarang masih abstrak ya siapa pembimbingnya, karena pembimbing juga akan mempengaruhi terhadap kerangka berpikir Anda. Sekali lagi ya, learning to do, Anda tidak akan bisa mengatakan Anda ngerti kalau tidak dikerjakan. Mudah-mudahan pekan depan banyak contoh yang bisa share di sini, bukan hanya 1, 2, 3, tapi memang semuanya ingin berebut, ingin share, berbagi contoh produk yang Anda buat. Jangan takut salah, karena salah itu pasti ya. Yang namanya Anda pembelajar pasti salah lah. Ya, kalau udah benar mah nggak usah belajar. Karena Anda pembelajar pasti salah. Nah, biar nggak salah terus, maka harus belajar. Nah, belajar itu ya salah satunya adalah Anda harus mau berusaha mencoba, try and error, itu istilahnya, try and error, mencoba dan keliru. Nah, nanti dari keliru kita belajar dari kekeliruan. Saya itu try and error, try and error, terus seperti itu sampai errornya hilang. Sehingga try Anda menjadi produk yang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi, dalam keadaan puasa. Ya, karena sekali lagi Anda harus ingat Anda adalah mahasiswa yang akan segera meninggalkan kampus, walaupun sekarang sudah meninggalkan kampus ya. Semester 6, semester terakhir di tatap muka kelas, semester 7 sudah PPL, sudah skripsi. Bulan Januari itu sudah ada di antara Anda yang lulus sarjana, insya Allah ya. Yang lainnya Februari, Maret, April. Ya. Yang kosan tahfizma jangan ada yang Januari ya, bareng aja semua. Februari boleh, Maret boleh, April boleh. 3 bulan itu targetnya. Ya, jadi teman-teman sidangnya di bulan Februari, atau di bulan Maret, atau di bulan April. Biar apa? Biar wisudanya bareng, wisuda di bulan Juni. Nah, gitu ya.
Pas tuh sudah di bulan Juni. Itu ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan diberkahi Allah kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.